Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita tidak melepas rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun masih belum bisa bermuajahah secara langsung, tapi setidaknya dengan media seperti ini tidak melepas kewajiban kita di dalam menuntut ilmu. Al-ilmu syarafun li ahlihi wal ibadah syarafun li ahliha. Dengan ilmu maka penuntutnya dan pemiliknya mulia, dan dengan ibadah pelakunya juga mulia. Inilah konsep Islam. Kita diminta untuk berilmu, menuntutnya, kemudian mengamalkan, bahkan nanti ada tanggung jawab untuk mendakwakannya. Dan ini berbeda dengan nantinya dua faktor kesalahan besar yang menjadi masalah ke-9 di dalam pembahasan kita, al-masail al-jahiliyah. Sikap dari perkara yang harus kita jauhi, ikon daripada kejahiliahan adalah iqtida'uhum bifusqatil ulama wa juhalil ibad, yaitu keikutsertaan tanpa dalil, hanya sebatas membiu, taklid buta orang-orang daripada kefasikan para ulama yang nomor pertama, dan kejahiliahan atau kebodohan ahli ibadahnya, faktor yang kedua. Adapun orang beriman enggak, beramal, berilmu dulu. Berilmu maqala Allah wa maqala Rasul wa ijma'us sahabah. Firman Allah, sabda Rasulullah, dan ijma' dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala memberikan dalil. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Ini At-Taubah ayat ke-34. Wa qawlihi, dan firman Allah, Al-Maidah 77. La taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Di dalam penjelasannya, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menerangkan bahwa orang jahiliyah itu mereka senantiasa ikut dengan pendalilannya ulama-ulama yang fasik. Apa itu fasik? Al-fasik, orang yang buruk, orang yang jelek. Bahkan dalam beberapa definisi, kharij, ya, an ta'atillah, keluar dari ketaatan terhadap Allah. Atau sebagian para ahli ilmu juga menyebutkan man ata bikabiratin walam yatub minha. Siapa yang melakukan dosa besar, tidak atau belum bertaubat, bahkan melakukannya dengan terang-terangan, nggak malu-malu, ya, melakukan suatu kemaksiatan ini. Ini yang disebut dengan ahlul fusqah atau ahli kefasikan. Orang-orang yang fasik. Ya, fasik itu sebetulnya level keburukan yang sudah gilani. Rasulullah SAW dalam riwayat Aisyah, ya, beliau bersabda, khamsun minad dawab, ya, kulluhunna fusqah. Ada 5 dari binatang darat, yang limanya ini buruk semua. Fasik kan berarti? Ya, yuqtalna fil haram wal hil, sampai boleh dibunuh di tanah haram sekalipun maupun di luar tanah haram. Masya Allah. Dan di antara kelima hewan tadi, salah satunya al-fa'rah.
Apa itu al-fa'rah? Al-fa'rah itu tikus. Ya, ada ghurab, kemudian al-qalbul uqur. Ya, tapi dari 5 itu disebutkan salah satunya al-fa'rah. Nah, 5 kefasikan binatang, kemudian juga kita ambil dari 5-5-nya itu semuanya keburukan, dan dari kelima itu yang paling dikenal keburukannya adalah tikus, maka mungkin anjing, kemudian gagak, ya, kemudian akrab, kalajengking, ini dari semuanya tadi ini yang paling menjijikkan memang tikus. Maka dari semua maksiat-maksiat, ada beberapa kemaksiatan yang menjijikkan dan itu dilakukan, maka pelakunya adalah orang-orang yang fasik. Jadi kefasikan itu mesti maksiat. Ya, kefasikan itu pasti kemaksiatan. Nah, orang-orang jahiliyah mereka ngikuti ulama-ulama yang fasik. Ulama-ulama yang fasik. Siapa mereka para ulama yang fasik itu? Maka disebutkan di sini karena berkiblat dengan surat At-Taubah ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar warruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Ya, kita bahas dulu Quran surat At-Taubah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai sekalian orang-orang beriman. Lihat di dalam tafsirnya Al-Qurtubi dan Imam Ibnu Katsir juga menerangkan setiap ayat yang di depannya ada ya ayyuhalladzina amanu mengarahkan kepada kita bahwa ayat dan surat ini terjadi setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu merupakan ayat-ayat madaniyah. Kalau sudah madaniyah berarti pembicaraannya atau khitabnya ini khitab bagi hukum untuk orang-orang yang beriman. Berbeda dengan ayat-ayat Makkiyah sebelum datangnya hijrah, biasanya menggunakan ya ayyuhan nas. Tetapi kalau sudah di Madinah, kaum muslimin sudah banyak, sudah punya wilayah, kekuatan sudah terbentuk, maka peletakan hukum dimulai. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Inna katsiran minal ahbar. Sesungguhnya banyak sekali dari rohib-rohib warruhban, ya, dan ruhban-ruhban. Apa itu rohib? Apa itu ruhban? Kita lihat sekarang. Ketika Rasul di Madinah, maka salah satu komunitas warga Madinah yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi Bani Israel itu mereka punya tokoh, punya pemimpin, punya ulama. Nah, ulamanya ini yang dikenal dengan rohib. Nah, itu yang pertama. Ya, definisi ahbar, mohon maaf, definisi ahbar yaitu bahasa kita mungkin rahib. Nah, adapun ruhban, ya, baik itu keluar dari kota Madinah ataupun yang mengarah ke arah Yaman, Najran, ya, sampai ke Habasyah itu, tanah Afrika, Ethiopia, itu banyak orang-orang Nasrani. Nah, kalau orang Nasrani itu ulamanya, bukan ulama ya, ahli ibadahnya itu dikenal dengan ruhban. Adapun yang tahu Injil dengan benar, ya, tetapi mungkin bukan ahli ibadah, dari orang-orang Nasara biasa dikenal dengan kisis. Kalau bahasa kita apa ya? Saya mungkin susah untuk menemukan padanannya. Ya, jadi kalau ulamanya Yahud dikenal dengan apa? Dengan rahib. Ahli ibadahnya Nasara dengan
ruhban. Nah, ayat ini mengarah ke mereka bahwa ahbar, rahib-rahib Yahudi dan ruhban, ahli-ahli ibadah Nasara, mereka adalah dua faktor ikon kejahiliaan yang membawa manusia keluar dari jalan Allah, membawa manusia jauh dari tauhid, keluar dari akidah, ngikut mereka disebabkan ya karena ahbarnya fasik, karena ahli ibadah ruhbannya juhal, gak mudeng agama. Kemudian layak kuluna amwalan nas bil batil. Mereka memakan harta manusia dengan kebatilan. Artinya haram mereka dapatkan. Wa yasudduna an sabilillah. Bahkan mereka menyimpangkan manusia itu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang realitanya seperti apa? Kita ambil salah satu ataupun beberapa contohnya. Ahbar al-Yahud. Ya, ahbar Yahud, rahib-rahibnya orang Yahudi. Mereka tahu akan Taurat, mereka tahu akan Injil, tapi mereka rubah, mereka simpangkan, mereka tahriful kalim an mawadhi'iha. Mereka merubah, memang menyimpangkan ayat-ayat Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka atau kepentingan duniawi dan gengsi mereka. Coba sekarang, kan Taurat, Injil itu merupakan kalamullah, firman Allah. Mereka revisi, mereka edit, mereka otak-atik, oblok-oblok itu. Sehingga kita tahu sekarang bagaimana Injil pun sampai nama-namanya nama-nama pendeta-pendeta mereka. Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Emang Injil aslinya seperti itu? Enggak. Begitu juga Taurat. Ya, mereka jadikan Talmud yang itu jauh dari kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang Yahudi. Mereka siap mengimani Rasul sebelum datangnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ketika Nabi hijrah mendakwai mereka, mereka ingkar. Kenapa? Karena kefasikan mereka, keluar dari ketaatan kepada Allah. Katanya kalau datang Nabi terakhir, namanya Ahmad, mereka siap mengikuti. Ketika didakwai nggak mau. Kenapa? Karena datangnya dari darah Arab, bukan dari darah Bani Israel. Nah ini, ya, gengsi yang seperti inilah yang membawa pengikutnya pun terjerembab dan jatuh kepada kejahiliaan. Bagaimana sekarang? Ya sama aja. Ada tokoh, ada yang diulamakan, ada yang punya ilmu. Tapi ternyata ngotak-ngatik dalil. Kalau ngerubah dalil seperti orang-orang Yahudi dan Nasara, nggak bisa. Ya, karena ketahuan banyak kaum muslimin yang hafal Quran 30 juz. Kalau sampai menghilangkan satu huruf saja atau membedakan harokat saja, itu aja ketahuan. Bagaimana sampai menghilangkan kata atau bahkan kalimat? Maka yang terjadi adalah mereka menyimpangkan tafsirnya, merubah penafsiran. Ini juga sama saja. Ada yang ditokohkan. Kemudian, sudahlah, Islam itu memang bertahap. Ya, ada kulitnya, ada isinya. Ada syariat, ada makrifat. Ada hakikat. Bahkan nantinya ada wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Maka fahami, di Al-Quran itu ada. Kita diminta untuk sholat, kita diminta untuk ibadah. Kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang kepadamu al-yakin. Apa itu yakin? Mantep. Madep, mantep, karep. Itu yakin versi mereka. Akhirnya ketika mereka sudah punya al-yakin itu, sudah nggak wajib lagi sholat, sudah nggak wajib lagi puasa, nggak perlu umroh haji. Kenapa? Cukup eling.
Karena mereka sudah ma'rifat, mereka sudah di tahap yang antara dirinya dengan Rabb menyatu. Fana'udzubillahi min dzalik. Ini tafsiran yang salah. Padahal beribadahlah kita hatta ya'ti akal yakin, sampai yakin mendatangi kalian, yaitu al-maut. Para ahli tafsir mengenal ini adalah kematian. Ayo. Tapi ada pengikutnya apa enggak? Banyak. Banyak pengikutnya. Ya. Nah, atau ada juga bahkan punya pesantren, punya lembaga pendidikan Islam katanya. Artinya ditokohkan, dicap sebagai ulama. Kemudian mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang, bahkan sampai masuk di ranah akidah. Contohnya apa? Sholawat yang tidak berdasar. Ya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Ya. Kemudian di bait terusnya gimana itu? Tawasalna bibismillah. Kita bertawasul dengan nama Allah. Oke, cakep. Wabil hadi rasulillah. Bertawasul dengan Nabi, ya, sebagai penunjuk dan membawa kebenaran. Bagaimana? Ya nggak bisa, Nabi sudah wafat. Dan kita bertawasul itu kepada Allah. Melalui apa? Melalui amal soleh kita. Boleh. Dengan Asmaul Husna. Boleh. Ya, tetapi dengan orang lain. Orang yang sudah meninggal. Bahkan dengan Nabi Muhammad, bahkan Jibril sekalipun, apa ini namanya? Kesyirikan. Apalagi selain Rasul. Ya, mujahidil lillah. Mujahid. Meskipun mereka orang-orang mulia, tapi dalam masalah tawasul, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tujukan. Ada pengikutnya banyak. Kemudian contoh yang lain, ini juga yang familiar di kita ini, burdah, ya, qasidah burdah yang dikenal dengan syair-syair sholawatan yang bisa menangkal pagebluk. Masya Allah, ini dari mana juga ini? Ini makanya ulama al-fusqah, alim-alim yang fasik itu, yang kemudian diikuti, yang itu sama dengan realita kejahilian persis. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Wah, itu dimanapun Sabang sampai Merauke insya Allah hafal semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Atau mungkin yang lebih semangat lagi, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Yang ngikut kadang gak mudeng. Ya ini, karena hanya membeo, yang taunya ini ibadah, ya sudah. Padahal di sana ini kami catatkan ya, contoh dari sholawat burdah yang sekarang cukup viral. Kenapa? Karena bisa menolak balak katanya. Masya Allah. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka indal hululil hadithi amami. Masya Allah. Apa ini? Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang mulia. Maksudnya siapa? Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa siwaka indal hululil hadithi an'ami. Jadi maliman alud bihi. Kepada siapa kami ini akan bersandarkan, mencari perlindungan, berpasrah, kalau bukan dirimu di suatu musibah yang genting. Meskipun sebagian mereka memahaminya itu nanti di padang mahsyar. Coba sekarang, kita butuh siapa di padang mahsyar? Butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syafaatnya Rasul, iya, ketika Allah sudah meridhoi, sudah mengizinkan, dan kita termasuk hamba-hamba
daripada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan ajaran Rasul, bukan kemudian ghulu, berlebihan daripada syair-syair seperti ini. Fa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. La haula wala quwata illa billah. Kedermawanmu sesungguhnya, Rasul termasuk Dzul Jawad. Salah satu sifat beliau yang mulia yaitu sangat dermawan. Dengan kedermawanan, dengan ilmunya itu, yang mana ilmunya itu setara dengan catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Bayangkan sekarang, yang memerintahkan Al-Qalam untuk mencatat itu siapa? Allah. Lantas bagaimana dengan Rasul disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa ini namanya? Ini adalah kesyirikan. Dari siapa ini diambil? Dari orang-orang yang mereka memahaminya, punya ilmu, tetapi menyimpangkan semuanya kepada jalur-jalur syaitan. Ad-du'at ila abwabi jahannam, penyeru-penyeru yang menyerukan ke pintu-pintu neraka. Fa na'udzubillahi min dzalik. Ini nggak bisa membedakan. Ini haknya Allah, prerogatif. Ini hak yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, rasulnya. Ini hak yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semuanya sama. Kalau orang diyakini bisa menyembuhkan, ya, metodenya cuma satu, kun fayakun. Waduh, masya Allah, banyak pengikutnya. Waduh, antri, ya. Padahal masya Allah, kun fayakun itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ketika menciptakan, Allah mengucapkan kun fayakun. Adapun kita siapa? Ya, enak sekali kita dikit-dikit kun fayakun, kun fayakun. Ya, maka ini menjadi perhatian besar. Terkadang ada yang nggak punya ilmu tapi semangat ibadah. Ya, sehingga ketika diajarkan ayo ibadah, oh susah, ya sudah, ibadahnya itu sambil nyanyi aja biar mudah, sambil siul-siul, sambil tepuk tangan. Akhirnya nyanyi dilabeli ibadah, ibadah masuk include di sana nyanyian. Masya Allah. Kita luruskan, malah kita dibilang melenceng, keras, radikal, wahabi. Masya Allah. Masjid kemasukan wahabi nggak boleh. Lah kemasukan organ, piano, seruling, loh itu setan semuanya, malah bisa. Dengan berlabel musik islami, qasidah islami. Ya. Maka Sufyan Ibnu Uyainah radhiyallahu taala anhu wa rahimah memiliki faedah besar yang lazim bagi kita untuk mengambilnya pada hari ini, yaitu man fasada min ulama'ina fasyubbiha bil yahud wa man fasada min ubadina fasyibhun bin nasara. Maka siapa yang rusak dari ulama-ulama kita karena kefasikan tadi, mengobral agama, menjual agama hanya untuk meraih dunia atau hawa nafsu, maka itu mirip sekali dengan orang Yahudi. Adapun yang bodoh, yang tanpa dalil, tanpa argumen, tanpa pakem, beribadah sehingga ibadahnya itu juga rusak, maka itu menyerupai Nasara. Ini bukan ucapan saya, ini ucapannya Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, modus para ahbar, para ruhban, ya, mereka mengelabuhi manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'kuluna amwalan nas bil batil. Ya, ini tadi sudah ya, menyimpangkannya, ya sudduna an sabilillah, menyimpangkan jalan Allah, insya Allah bisa difahami dari keterangan tadi. Kemudian mereka juga memakan harta manusia tanpa hak. Apa maksudnya ini? Pertama, ya, sebagian ahli ilmu ya menyebutnya atau menafsirkan orang-orang Yahudi itu menjual kepada manusia
jimat-jimat raja. Ya, Masya Allah. Ya, jadi sudah dari dulu itu raja, kemudian jimat ya, dari kalangan Bani Israel yang nggak beriman atau yang mengingkarinya itu dijual belikan. Dan itu laris. Sampai kapan? Sampai hari ini. Ya, bahkan di salah satu wilayah nih yang dekat dari kami di Solo ini, di Wonogiri, bupatinya sudah melarang jangan beli raja anti corona, malah ludes rajanya. Masya Allah. Ini yang menunjukkan level akidah dan keyakinan terhadap agama Islam masyarakat Indonesia. Ya, sekarang tongkat Nabi Musa itu cuma satu, tongkat Sulaiman satu, akik Sulaiman satu. Lah kok yang beli bisa dari Sabang sampai Merauke itu gimana ceritanya? Apalagi keris Nabi Adam, kerisnya itu versi apa? Nabi Adamnya di mana? Nggak nyambung. Ini yang pertama. Kemudian layak kuluna amwal bil batil. Sebagian para ahli ilmu mereka menyebutkan sesungguhnya para pemuka-pemuka agama yang fasik tadi mengajarkan kepada umatnya menghalalkan yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Artinya merubah hukum Allah. Dan catatan terpentingnya di sini yang dimaksud adalah riba. Yang dimaksud adalah riba. Jadi para ulama al-fusqah indal Yahudi itu, orang-orang Yahudi yang ahli ilmunya itu, mereka menfatwakan riba nggak apa-apa, boleh halal. Orang jimat saja dijual, apalagi hanya riba, nggak apa-apa. Ya, ini yang mau kita tutup dan kita luruskan. Ketika mungkin sebagian yang diulamakan di negeri kita juga masih menghalalkan riba sebelum 40%. Loh. Ya, sebelum 40% itu belum riba. Kalau sudah 45, 50 dan seterusnya itu baru riba. Dari mana dalilnya? Oleh karena itu pakem di dalam Quran yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memporak-porandakan sedikit demi sedikit, membumi hanguskan pelan-pelan yang namanya riba, dan Allah akan menumbuh kembangkan jual beli dan sedekah. Ya, yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqat. Maka kalau kita beriman, yakin dengan firman Allah, pengen jauh dari pakem-pakemnya jahiliyah Yahudi dan Nasara, maka sebetulnya cukup yakini ayat ini. Karena sejatinya ini orang Yahudi ini kan cakarnya masih kemana-mana, ya, terlebih-lebih di negeri kita. Pokoknya semakin banyak ulama fasik, bahkan munafik, ya, di suatu wilayah yang merusak agama dan tatanan Allah, Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti nantinya Yahudi ini akan bercokol di sana. Maka kalau kita pengen jauh daripada ajaran Yahudi, ya ini dihilangkan model-model semacam ini. Harus kembali kepada tatanan Quran, sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya, contohnya seperti hal sekarang. Ya, sekarang kaum muslimin kita tahu banyak yang sedih, banyak bahkan yang sampai diputus kontrak kerjanya, PHK, ya, dikeluarkan dan macam-macam. Tetapi bukan kemudian kesedihan semacam ini membuka pintu halalnya riba. Sehingga banyak kaum muslimin yang ke bank minjem, ya, ke bank-bank ribawi minjem karena emang nggak punya pemasukan lagi selama ada pandemi ini, sehingga merusak ketawakalan barang mencacati akidah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita pengen berubah, ayo kembali lagi. Dengan apa? Dengan sedekah. Karena riba bisa dikalahkan dengan kaum muslimin itu
yaitu jual beli dan bersedekah. Karena ini nggak ada konsep Yahudi bersedekah, ya, nggak ada. Oleh karena itu, ketika orang Yahudi mereka punya ihtikar, ya, berihtikar, yaitu menimbun barang, kemudian mereka juga riba, itu kalahnya hanya dengan sedekah. Makanya alhamdulillah ada komunitas-komunitas muslimin, komunitas-komunitas kajian yang mulai membuat atau mendanai masker APD, kemudian di-free-kan, digratiskan untuk kaum muslimin dan tenaga medis. Itu yang nanti akan menghancurkan orang-orang yang menimbun masker-masker, sanitizer dan lain sebagainya. Yakin. Ya karena hanya dengan sedekah, dengan wakaf, dengan jariyah, itu yang bisa menetralkan, ya, kaum muslimin dan menghancurkan pola-pola selainnya. Kemudian dalil berikutnya kita ambil, yaitu la taghlu fi dinikum. Janganlah engkau berlebihan di dalam agama. Ini sebetulnya ada kisah yang ada kisah atau hikayat terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipanggil oleh para sahabat. Lihat nih, orang Persia, orang Romawi itu kan, rajanya, pemimpinnya dielulukan. Lah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga, para sahabat memanggil beliau, ya Rasulullah, ya, Sayyiduna wabni Sayyidina, tokoh kami, putra dari tokoh kami, penting disanjung-sanjung. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qulu, ya, biqaulikum, katakanlah sesuai dengan apa yang engkau katakan, wala tatruni kama atarral yahud wan nasara, tetapi janganlah kalian melontarkan ucapan sebagaimana yang dilontarkan oleh Yahudi dan Nasara. Siapa? Uzair anak Allah, Isa anak Allah, bahkan Trinitas macam-macam. Maka cukuplah bagi kita Rasulullah, Nabiullah, Abul Qasim, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat setelah namanya diucapkan. Itu sudah kemuliaan bagi orang beriman, ya. Maka janganlah kalian berlebih-lebihan. Orang Nasara nggak mudeng, nggak punya dalil, sehingga Isa pun dianak Tuhankan, ya. Kemudian Uzair orang Yahudi juga dibilang anak Tuhan juga. Maka kita diminta untuk menjauhi keduanya. Orang berilmu tetapi menyimpangkan ajaran Allah, ya, bahkan mengajak kepada kebatilan, kemudian memakan harta yang haram, yaitu riba, dan juga beragama tanpa dalil. Nah, ini yang bisa kita ambil sebagai rangkaian dari serial kajian kita secara streaming, ya, versi versi apapun itulah, ya. Insya Allah semoga bisa diambil manfaat, diambil pelajaran, dan semoga Allah senantiasa menguatkan kita di saat, ya, Allah memberikan rahmat. Sebetulnya musibah itu rahmat bagi orang yang beriman, dan juga kesabaran kita meningkat. Wallahu a'lam bishawab. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.